Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Infinix Hot 10s. Jadi kata orangnya kendalanya HP ini kalau dicas dalam posisi HP mati itu bisa ya teman-teman ya. Namun kalau posisi hidup dia tidak bisa dicas, tidak ada indikator pengecasan. Oke, kita taruh dulu untuk back covernya. Kebetulan di sini sudah kita buka ya teman-teman ya. Jadi kalau posisi hidup itu tidak ada lampu indikator dan tanda petirnya tidak ada ya teman-teman ya. Namun kalau posisi HP mati dimatikan itu bisa. Oke, kita coba dulu, kita cas dulu ya teman-teman ya. Di sini katanya sudah diganti konektor casnya. Baru kemarin katanya habis ganti konektor cas di counter lain ya. Oke, bisa dilihat di sini tidak ada respon sama sekali ya teman-teman ya. Mungkin terlalu drop ya. Oke, kita cek dulu, kita hidupkan ya, apakah bisa hidup. Nah ini posisinya bisa hidup, bisa dilihat yaitu nggak ada indikator lampu pengecasan ya. Namun katanya kalau posisi HP mati itu bisa hidup atau ada indikator pengecasan, ada gambar baterai pengecasan ya teman-teman ya. Kalau posisi HP-nya itu dimatikan ya. Namun kalau posisi hidup tidak ada respon sama sekali, tidak ada gambar petir dan tidak ada lampu indikator, dan tentunya dicas juga tidak nambah ya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat ya, nggak ada lampu indikator dan tidak ada gambar petirnya saat posisi HP dihidupkan ya. Dan ini HP-nya ngedrop jadi dia mati lagi. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi HP Infinix yang bisa dicas kalau dalam posisi HP dimatikan ya teman-teman ya. Namun kalau posisi hidup itu tidak ada lampu indikator atau tidak bisa ngecas ya, atau tidak ada gambar petirnya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini konektor casnya baru ya. Untuk konektor casnya ini katanya habis diganti baru kemarin. Namun setelah malamnya di tas itu dicas kok gak bertambah gitu ya, malah justru ngurang. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Dan tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Infinix Hot 10s yang kendalanya itu dicas tidak bertambah ataupun dicas tidak ada respon sama sekali, ataupun seperti HP ini bisa dicas namun dalam kondisi mati. Kalau HP hidup tidak bisa dicas ya, atau tidak bertambah atau tidak ada respon sama sekali. Bisa dilihat ya, untuk konektor casnya ini baru ya, karena baru kemarin katanya habis diganti ya. Oke, kita pasang dulu. Atau barangkali teman-teman ada yang ngalamin ya, tadinya normal setelah ganti LCD malah tidak bisa dicas. Oke, metode ini juga bisa ya kita terapkan jika kalian mengalami kendala seperti itu, karena kita juga pernah mengupload video ya tentang itu ya, LCD baru namun tidak bisa dicas ya teman-teman ya. Sama saja untuk konektor PCB nya juga bagus ataupun baru, sama saja tidak bisa dicas. Jadi metode ini juga bisa kita terapkan jika kendalanya HP kalian terjadi seperti ini teman-teman. Oke, kita coba cas dulu ya. Kita lepas tadi untuk memastikan kalau konektornya itu masih bagus ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat nggak ada respon sama sekali ya. Kita cas ya, padahal konektor casnya baru ya. Dan untuk PCB casnya tadi juga masih bagus ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja ya kita mulai tutorialnya ya, karena memang tidak bisa dicas sama sekali. Kalau kata orangnya tadinya itu kalau posisi mati itu bisa dicas ya, atau ada indikator pengecasan. Namun setelah kita cek, kita cas, di sini tidak ada respon sama sekali. Oke, kita lepaskan saja teman-teman ya. Perlu diketahui ya, kalau untuk jalur pengecasan HP Infinix, semua Infinix itu rata-rata melalui jalur fleksibel LCD ya. Oke, jadi kita akan melakukan penjemperan ya teman-teman ya. Untuk titik jumpernya ini ya, ini kan ada 3 kuningan ya. Yang sebelah kanan ya teman-teman ya, ini adalah jalur VBus. Jadi nanti kita solder saja ke jalur di fleksibel LCD nya ya teman-teman ya. Nanti akan kita jumper ke jalur terdekat dulu ya teman-teman ya, di jalur fleksibel ini. Nah ini sudah kita kerik sedikit ya teman-teman ya. Kita tes ke jalur terdekat ya teman-teman ya. Nah ini tinggal kita jumperkan saja ke sini. Jika sudah di jumper yang paling dekat ini di ujung fleksibel ini tidak bisa, kita jumper ke dekat konektor
bagian bawah ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ini sudah kita kasih timah ya. Kita lepaskan dulu untuk fleksibelnya. Nah ini sudah kita kerok ini ya, sudah kita kasih timah di bagian pinggir atau di sampingnya ini yang sudah kita kerok, kita solder ini ya teman-teman ya. Kalian solderkan saja ke sini, kalian jumperkan saja ke situ. Ini sama aja untuk di bagian vibas ini teman-teman ya, sebelah kiri. Nah ini ya, yang sebelah kiri ini kan ada 5 kakinya ya. Kita pilih yang paling kiri ini ya teman-teman ya. Ini sejalur sama yang kita solder itu ya tadi ya teman-teman ya. Atau di bagian fleksibel bagian atas tadi itu satu jalur ya, jalur vibas ya teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu dan kita mulai penjemperan ya teman-teman ya. Disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Nah ini bisa dilihat untuk jalurnya di sini kita bisa jumper ke situ. Jika kita jumper di jalur atas tidak bisa, tetap tidak bisa, langsung saja kita jumper ke konektor casnya ya teman-teman ya. Oke, kita jumper dulu menggunakan kawat jumper ya, dari titik vibas ini yang sebelah kanan sendiri ini ya teman-teman ya, ke jalur fleksibel ini sudah kita kerik ya. Oke, kita fokuskan dulu. Nah ini sudah kita kerik sedikit ini teman-teman ya. Pokoknya tetap hati-hati, jangan sampai salah jalur ya atau salah solder nanti teman-teman. Oke, jika kita tarik lurus langsung saja bisa disolder ke bagian bawah ya. Nah ini dari fleksibel ini atau dari atas vibas ini ke sini ya teman-teman ya. Oke, atau jika masih tidak bisa, kalian bisa langsung solder ke konektornya teman-teman. Oke, ke jalur vibas konektor ya. Nah dari sini oke, langsung saja kita jumper menggunakan kawat jumper. Kita zoom dulu, kita fokuskan. Sangat mudah sekali jika kita tahu ya teman-teman. Oke, ini kita kerik lagi, kita kerik sedikit lagi ya. Nah seperti ini, pelan-pelan, jangan sampai rusak ya, jangan terlalu dalam. Selanjutnya kita kasih timah biar lebih mudah untuk penjemperannya atau nyoldernya teman-teman ya. Oke, yang sebelah sini juga kita kasih timah. Selanjutnya tinggal kita jumper ya, kita kasih flux sedikit. Oke, nah ini tinggal kita tarik saja. Nah ini dari sini ke sini saja ya, nggak usah ke bagian bawah dulu. Kita tes dari vibas atas ke fleksibel ya teman-teman ya, menggunakan kawat jumper. Oke, kita jumper dulu, kita kerik dulu ujungnya biar lebih mudah saat penjemperan atau penyolderan ya. Kita jumper dulu, hati-hati jangan sampai ngenain konektornya ya, karena nanti bisa rusak atau terbakar. Oke, sudah kita solderkan ini. Selanjutnya tinggal kita potong, nggak usah panjang-panjang, secukupnya saja, paling sekitar 1 cm ya teman-teman ya. Nah ini terlalu panjang, bisa kita potong. Kita potong sedikit dan kita kerik ya ujungnya biar nanti lebih mudah untuk penjemperannya atau nyoldernya ya. Oke, bisa dilihat hanya sekitar 1 cm ini. Kita kerik ujungnya sedikit, bolak-balik. Oke, selanjutnya tinggal kita kasih timah lagi, kita solder ya ke fleksibelnya. Hati-hati jangan sampai ketarik. Ini kita tahan sedikit, kita tindih dengan batu baterai itu ya. Oke, sangat mudah sekali, hanya seperti ini sudah selesai untuk penjemperannya ya. Kita coba dulu untuk jumper di bagian fleksibel atas ya. Nah seperti ini, hanya seperti ini. Nanti jika sudah bisa ngecas ya, kita rapikan, kita kasih solasi. Oke, kita coba, kita tes, kita pasang ya. Nah ini sudah terpasang semua, baterainya kita pasang dan kita tes, kita cas ya teman-teman. Ini sementara dulu ya, posisi seperti ini sementara, kita tes saja apakah ada respon ya setelah kita jumper di bagian atas saja. Oke, kita tunggu. Nah ini sudah ada lampu indikatornya, bisa terlihat ya, lampu indikator pengecasan di bagian atas. Oke, nah ini sudah ada lampu indikatornya. Nah ini ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi jalur jumpernya seperti itu, berarti ini bagian atas saja yang rusak atau putus ya. Kita tunggu, kok belum ada respon atau indikator pengecasan di layarnya ya. Kita tunggu saja sebentar, kita cek, kita balik dulu. Walah, baterainya lepas teman-teman. Oke, kita pasang dulu ya. Nah ini ada aja, bisa dilihat ya, sudah bisa ngecas ya. Nah ini
proses 1% pengecasan ya teman-teman ya. Coba kita hidupkan ya. Jadi seperti inilah untuk jalur pengecasan pada HP Infinix Hot 10S ya teman-teman ya. Kalian bisa jumper dulu di bagian atas. Jika masih tidak bisa, kalian bisa jumper ke bawah ya, atau ke dekat konektor fleksibel tadi. Jika masih tidak bisa, langsung kita jumper ke jalur pengecasannya di ujung konektornya teman-teman ya. Oke, kita tunggu, masih proses, kita hidupkan. Bisa dilihat, kita buka dulu kuncinya. Nah, ini sudah ada indikator pengecasan atau logo petir ya pada baterainya, bisa dilihat. Nah, ini ada gambar pengecasan atau logo petir pada indikator baterai ya, ketok enggak ya. Nah, ini proses 1% pengecasan masihan ya. Ini sangat ngedrop sekali baterainya tadi. Oke, apakah nanti bisa nambah? Kita tunggu saja. Kalau layarnya posisi hidup seperti ini, indikator pengecasan tidak hidup ya teman-teman ya. Nah, kalau layarnya gelap atau layarnya mati, baru dia tampil ya untuk lampu indikator pengecasannya. Oke, kita matikan dulu, lalu kita pasang-pasang semua. Kita matikan, kita pasang-pasang bautnya ya, dan kita percepat saja untuk proses pemasangan baut PCB bawahnya teman-teman. Oke, kita pasang-pasang dulu, kita percepat sedikit biar tidak kelamaan, karena sepertinya sudah bisa ngecas ya teman-teman ya. Oke, baut-baut sudah selesai, sudah kita baut semua ya untuk penutup dari PCB nya atau buzzernya ya. Selanjutnya kita rapikan di bagian atasnya. Coba kita cek sudah berapa persen ya, apakah sudah nambah. Nah, ini bisa dilihat ya, baru berapa persen ini, 2% ya teman-teman ya. Ya belum lama, soalnya ini baterainya termasuk besar juga ini untuk kapasitasnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita rapikan untuk bagian atasnya, kita kasih solasi ataupun segel juga bisa ya. Dan kita rapikan serapi mungkin. Selanjutnya kita baut-baut ya teman-teman ya. Oke, kita percepat lagi prosesnya untuk perapiannya, dan kita pasang-pasang lagi bautnya teman-teman ya. Pastikan rapi untuk menutupi jemperannya, kawat jempernya teman-teman ya, biar tidak short atau kongslet atau tertekan kena baut gitu ya. Oke, kita percepat saja, kita rapikan ini, kita tutup semua dengan solasi ataupun segel ya. Di sini kita tutup menggunakan segel ya, sama saja ya, solasi ataupun segel sama saja. Tapi kalau mau lebih aman dan lebih bagus lagi ya, menggunakan lem UV teman-teman. Oke, kita percepat. Nah, seperti inilah kita tutup menggunakan segel. Kalau saya yakin kalian nutupnya lebih rapi ya teman-teman ya. Oke, kalau mau bagus lagi ya menggunakan lem UV ya, dia lebih aman, lebih kuat, tentunya tahan air juga ya. Oke, kita pasang-pasang bautnya, kita percepat lagi prosesnya. Oke, sudah hidup ya. Nanti kita cek sudah masuk berapa persen setelah kita pasang-pasang baut tadi. Kita percepat ya. Nah, ini masih merah tapi ya untuk indikator baterainya kita cas. Oke, bisa dilihat sudah ada tanda petirnya ya. Memang dari tadi sudah bisa ya. Bisa dilihat di sini sudah nambah atau terisi 11% ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Infinix Hot 10S yang kendalanya tidak bisa dicas ataupun bisa dicas namun dalam kondisi mati ya. Nah, ini untuk tipenya bisa dilihat ya, nama perangkat Hot 10S ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, seni dan teknologi. Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya, amin. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.